O objek dan K keterangan. Di bahasa Inggris pun sama. Strukturnya, polanya seperti ini. Otomatis kita masukkan ke kalimat yang ini, teman-teman. Berarti ini S ya. Betul? Ini P. Ya, ini P. Ini formal. Kok misalkan. Ini A. Otomatis kita tahu bahwa yang belum ada itu adalah S ya. Subjek Pak S. Lalu kita eliminasi saja yang lainnya. Contoh, yesterday kan kata keterangan ya, keterangan waktu ya. Ini bukan berarti. In the morning, keterangan waktu juga ya. Apa Nah, Nana? Paketnya udah datang? C atau D? Kira-kira yang mana nih teman-teman? C atau D? Nana. D. C, Pak. C atau D? Betul. Jawabannya adalah, Mau kemana? nah, ketahuan kan? Berarti kita butuh subjek. Tinggal eliminasi yang mana yang Baik. Oh, enggak mau itu. E. Bagus, teman-teman. Nah, itu adalah contoh soal structure jenis pertama. Yang seperti ini itu ada nomor 1 sampai nomor 15 gitu. Subjek, verb, objek, keterangan. Teman-teman tidak perlu tahu artinya was back up for miles on freeway sebenarnya. Kalau tahu polanya seperti itu, sebelum verb pasti ada S. Setelah S pasti ada verb gitu. Setelah verb O dan K. Kalau tahu seperti itu, teman-teman enak. Polanya seperti apa? Kita lihat contoh yang lain, teman-teman. Ya. Sebelum ke sana, saya ingin mengajak teman-teman memahami lebih dalam tentang SPOK ya. Bahwa kalimat itu pasti seperti itu susunannya. Coba, ini ada kalimat yang berantakan. Teman-teman bantu saya untuk membuatnya menjadi SPOK. Apa dulu yang muncul? Subjek. Apa tuh? Di sini subjeknya. Some Student. students Oke, good. Some students, terus are are, living some students are, living Some student cards in the living. Gimana sih? some students are living Some student cards in the live in the. some students are are, Oh, are iya. some students are playing cards in the living room. Oke, good Gilda, betul. Some students are playing cards in the living room. Kita buktikan nih teman-teman. Betul kan? Ini S teman-teman nih. Ini P. Kalau P di bahasa Inggris verb ya. Kita bisa saja. Cards itu O dan apa namanya? Room itu adverb. Ya, makan. Adverb. Ya, dan mana api? Ditembak. Oh, mana kita bisa nembak? Ini ditembak yang baik. Oke, ya. Terbukti ya bahwa kalimat itu pasti seperti ini. Sama kayak yang tadi, akan ada yang kosong di sana. Entah itu S, entah itu V, entah itu O, entah itu adverb. Oke, bagus teman-teman. Lanjut, slide selanjutnya. Masih nih kayaknya, untuk memastikan teman-teman paham. Coba, bantu saya lagi. Apa yang pertama? Chris Chris, He's read in the bedroom. Chris, He's read in the bedroom. In bedroom. sedikit lagi, Sanhari. Chris. reads comics in the bedroom. Nah, betul. Subject verb ya. Chris reads gitu dulu. Chris reads comics in his bedroom. Begitu.
Oke, yang harus diingat teman-teman, yang namanya subjek itu tidak hanya nama. Tadi kan students ya, ini Chris. Tetapi tidak hanya itu teman-teman. Yang namanya subjek itu bisa benda nih kayak a book. Nih, ini subjek. Ada abstrak. His goodness itu kebaikan ya, kebaikan. Atau benda juga, water di sini. Ya, itu juga subjek. Jadi tidak hanya nama, benda juga subjek kalau di awal begitu. Atau kata ganti kayak he gitu ya. Nah, ini juga sama subjek, they itu sama subjek, it juga sama subjek. Setelahnya verb. Jadi kita pastikan bahwa akan ada verb setelah subjek. Itu polanya. Akan ada verb setelah subjek dan akan ada subjek sebelum verb. Itu ya, teman-teman ya. Itu polanya. Oke. Nah, atau ada yang seperti ini. Kok ini cooking ya? Cooking kan kerja ya. Tapi kalau ada ing-nya itu menjadi subjek. Nih, studying itu kan verb, tapi di awal kalimat dan ada ing-nya itu juga subjek. Nah, oke, itu kita harus paham. Subjek. Subjek itu kadang panjang, teman-teman. Subjek itu kadang panjang. Seperti ini juga sama. Tidak hanya satu atau dua kalimat. Kadang juga, nah, lihat. That you invited me. That all the passengers survived. Itu juga sama, subjek. Ternyata lebih kumpulan dari dua atau tiga atau empat. Ini contohnya. Ada perempuan, girl ya. Tapi saya akan membuat girl itu panjang. Perempuan yang memakai kacamata hitam, berbaju loreng, sepatu putih, duduk di bawah pohon, itu adalah pacar saya, misalkan. Itu panjang tuh. Itu tuh subjek, teman-teman. Tapi karena agar terlihat rumit, dan biasanya gitu kalau TOEFL. Jadi panjang tuh, itu tuh subjek pokoknya. Karena setelahnya itu ada verb. Oke, nah itu teman-teman pola yang harus teman-teman pahami di structure. Itu yang paling basic, subject verb. Oke, teman-teman. Oke, ini lihat nih, teman-teman. The robbers itu dua tuh. Deep down the earth, lihat. The municipal auditorium. Tuh, itu juga subjek, panjang ternyata. Bisa kumpulan 1, 2, 3, atau lebih. Oke, ini saya akan lewat. Ini teman-teman tahu subject verb sebelum kita latihan. Oke, ini deh teman-teman. Subjek juga itu verb nih. Verb itu tidak hanya kata kerja teman-teman. Ada juga kayak is ya, kayak are, kayak were, kayak was, have, has itu juga verb teman-teman. Ya, kita lihat di sini ada contoh. Everyone in the class itu subjek. Otomatis kita butuh apa? Butuh verb. Apa nih verbnya? Teman-teman pilih. Diisi oleh is, diisi oleh are, diisi oleh was atau were. Everyone in the class Is. working hard. Betul. Karena everyone itu kan satu orang ya. Everyone, seorang. Kalau yang kedua nih, there are. Betul? Mantap. Yang ketiga nih, a number of doctors. One. A number of doctors.
C. On. Oke, betul. A number of doctors are. Karena kalau a number itu beberapa orang dokter. Kalau sudah menjadi the number, itu menjadi is, teman-teman. Oke, ini juga sama verb loh. Is, are, were, was, itu juga sama verb. Oke, kita simpulkan bahwa teman-teman, pada materi dasar, teman-teman harus tahu subjek verb itu ada di dalam kalimat dan itu harus setara. Butuhnya apa, yang pasnya apa, gitu. Dan urutannya, subjek dulu, baru verb. Pasti ada verb setelah subjek. Pasti ada subjek sebelum verb. Seperti itu. Oke, kita masuk. Maaf. Oke, kita masuk ke sini, teman-teman. Contoh ini. Kira-kira kita butuh apa? Kita butuh S, verb, objek, atau keterangan? Kita butuh? A. Kita butuh? Keterangan. Lihat nih. Ini apa ini? The number of people in Boston receiving public assistance itu adalah subjek, teman-teman. Panjang ya. Jadi bisa kumpulan 1, 2, atau 3. Karena di sini belum ada verb. Setelah S pasti verb. Cari mana yang verb. Lihat pilihannya. Karena kita butuh verb saja. Kalau ada subjek, kita hapus. Ini hapus ya. Ada the-nya ya. Ini bukan. Hapus ya. Ada it-nya. Kita hapus. Ada they-nya. Otomatis jawabannya adalah Was. betul. Karena kita hanya butuh verb saja. Was. Itu. Kita eliminasi aja. Butuh apa? Lihat pilihannya. Eliminasi. Kita nggak butuh ini. Sisa 2 contoh kayak tadi yang pertama. Ya, kita nebak aja. Untung-untungan aja kalau gitu. Oke, sip. Saya hapus dulu. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Aduh, klik. Kita butuh apa, teman-teman? Predikat. Kalau ini apa? Subjek. Oh, iya. Itu predikat. Subjek. Kita butuh Oh, ya objek. Ini ya subjek. ya kan pasti sebelum P ya S pasti. Kita hapus, kita hanya butuh S ya. Ini ada ininya, ada which-nya jangan. Ini juga ada they-nya jangan. Ini juga ada that-nya jangan. Mungkin Berarti they. jurnal. Betul, jurnalis. Kita cek, betul jurnalis. Betul, jawabannya jurnalis. Gitu. Kita eliminasi, kita butuh apa? Contoh lagi. Kita butuh apa? Cari apa yang sudah ada. Subjek. Betul. Karena di sini sudah ada is been. Ini itu verb. Ya, atau P lah ya. Verb atau P. Verb itu sama dengan predikat. Otomatis kita hanya butuh S. Kalau ada verb atau predikat kita hapus. Ini kita gak butuh, ada is-nya. That. Ini Dihapus. juga gak butuh. Ini juga ada which-nya enggak. Kita pilih yang The music. betul. Itu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Kita butuh apa? Subjek. Sudah ada verbnya. Kecurangan. O. Discovery of. Sudah ada verbnya belum? Verbnya belum ada. Oh iya. Verbnya belum ada ya. Iya verb. Apa? Oh ya, tahu ini verb kita butuhnya. Smart things. Subjek Oh ini sih juga. ada. Discovery of this. Ya.
Kita lihat mana verb. Aduh, ini nih yang menjebak. Semuanya verb. Has, have, Yeah. couldn't. Nah, ini yang jadi PR nanti tuh. Tinggal lihat subjeknya harus seimbang ya. Kayak tadi ya. Nah, kita lihat ini. Nih, lihat. Ini yang utamanya. Satu atau dua? Atau banyak? Ini satu atau dua? Satu. Satu ya? Kalau satu itu oleh has atau have? Have. Have. Nah, kita lihat. Kalau satu pakai apa? Pakai has. Ya, karena ini adalah benda. Bisa benda atau it, ya. Karena ini ancient, atau bisa she hitungannya. She atau he. Gitu. Oke, ini satu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nih, ini teman-teman. Kita butuh apa? Verb. Kita butuh verb? Oke, sip. Berarti eliminasi yang ada subjeknya. Jawabannya adalah? Ya. Ya, A, B, C, atau D? C. A. C. A. Object. C. 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 Kita butuh verb. Yang verb aja yang mana nih? Yang verb aja. A. Became. A. Betul, kita butuh verb kan? Yang ada verbnya saja. Yang B kan ada he-nya. He kan subjek ya? Nggak butuh Ya, Pak. juga, nggak butuh and he juga. Fokus kita butuhnya apa? Oke, ini kita butuh apa? Cek. O. Kita butuh apa? B. Subject. 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 Subjek. Berarti sudah ada verbnya. Verbnya yang mana? Ayo. Komputer. B. Computerized. Verbnya yang computerized. Ini di awal. Subjeknya berarti. Verb. Belum ada ya, teman-teman ya. Verb belum ada, teman-teman. Yang panjang ini tuh subjek. Ingat bahwa subjek itu bisa kumpulan 1, 2, 3, bahkan lebih kata-kata. Asalkan di sana tidak ada verb gitu. Ini menjebak nih. Sepanjang itu ternyata belum ada verb, teman-teman. Oke, sepanjang itu belum ada verb. Ini itu dari map nih, a computerized map nih. Sebenarnya map saja. Sama kayak tadi girl, saya ya, perempuan. Saya bikin panjang nih kata perempuan. Perempuan yang berkalung putih, berbaju merah, dan memakai topi, dan blablabla, itu adalah pacar saya. Itu tuh panjang tuh, itu padahal subjek. Itu adalah pacar saya, baru itu adalah itu subjeknya, apa, verbnya. Ini juga sama, kita tuh butuh verb. Mana nih yang verb? A, B, C, D. Yang pas buat map. Map A. atau B. map atau map benda atau bukan? Benda. Map itu benda. Kalau it pakai S, pakai apa? Nggak pakai S kalau it. Pakai S. Pakai S. Itu berarti jawabannya adalah airs. Ada S-nya. Gitu. Ingat, ini konsep dasar. He, she, it pakai S ya. I, we, you, they nggak pakai S ya. Ya gitu-gitu. Ini masih basic. Bukti ya, terbukti bahwa teman-teman tidak harus tahu nih apa artinya computerized, nggak perlu tahu sampai tahu freeways apa, sensor, embedded itu apa. Yang penting teman-teman tahu pola bahwa setiap kalimat pasti gitu.
SPOK tuh pasti seperti itu. Terutama subjek verb ya, pasti apa ngarendeng itu pasti berbarengan. S dulu baru V gitu. Sebelum V pasti ada S. Oke, gitu ya teman-teman ya. Alright, so ya itu. Sekarang ini ada 10 kalau nggak salah ya. Kalau oh enggak, ini sampai 10 nih. Saya akan panggil random ya. Teman-teman jawab A, B, C atau D ya. Saya akan panggil random. Dari bawah dulu. Winingsih. Are you there, Winingsih? Ada? Halo? Halo Pak. Oke, satu apa Winingsih? A, B, C atau D? Bentar Pak. Ini tadi udah ya? Udah, Pak. Oh, gitu ya. Apa Winingsih? A, B, C, D atau D? Grafik C Pak. Oke, betul ya. Kita butuh subjek ya. Oke, saya ke Utari. Nomor 2 Utari. Utari ada? Ada, Pak. Oke, gimana Utari? A, B, C atau D ini? Kita butuh apa? Ini butuh subjek bukan ya? Sudah ada verbnya belum? Cek aja. Terserah, gak tahu. Ayo. Di waktu loh, 2 jam loh. Jangan. Eh, apa ya? A, B, C atau D? Kita Ada, butuh? Pak. Ya? A, meren. Betul. A. Karena kita butuh verb. Belum ada verb loh. Oh, bener. Iya, Oh, di verb. sini yang itu kan A ya, langsung is ya. Meskipun yang di C ada, tapi di C mah ada subjeknya nempel, ada it. Jangan double dong subjeknya. Gitu. Oke. Nomor 3, Tira, Pak. saya ke Teguh. Teguh ada? Teguh? Ada Pak, siap. Oke, Teguh. Apa Teguh? Nomor 3, A, B, C atau D? B Pak. B, kita cek. Mantap. Kita butuh verb ya. Oke. Eh, Predikat verb. Nomor 4. Nomor 4 saya ke Sri Nurul Jana. Ada Sri? Halo, Sri ada? Halo Sri. Sri kayaknya nggak ada nih. Saya ke Pina. Ada Pina? Pina Sapitri. Aduh, nggak ada nih Pina nih. Saya di nih. Ke Wahid. Wahid aja, Wahid. Wahid Aprija. Iya, Pak. Sip, Hid. Apain? Nomor 4. Kita butuh apa? Butuh verb sih, Pak. Ya, mana yang verb? He is, Pak. He is. He loh. Firda, Pak. Yuk, Fir apa Fir? Boleh, Firda. C, Bantu Pak. Fir. Betul. Cek. Is. Will be, will be. Will be. Karena itu Fir. Is relaxing going. Itu kan double Fir. Harusnya they will be going gitu. Tuh, Fir. Kataku juga, D, Fir. Oke, siap, A. Oke, 5. 5. Saya 5 ke Nurul Fitri, Zahra. Zahra, ada? Zahra. Ada, Bapak. Ada. Ayo, Ra. Apa, Ra? Nomor 5. Butuh apa, Ra? Has attack C, Pak. Has attack. Hampir mendekati Fitri. Fitri Zahra itu hampir has attack, tapi itu harusnya A. Karena kenapa? Kalau has
itu betul verb, tapi itu terkesan berulang. Zara, lihat nih, ini kan kejadiannya udah ya. Kejadiannya di tahun 1801 dan gak mungkin terulang. Jadi pakai attack, verb juga sama. Gitu. Masa lampau begitu ya. Tuh, mengecoh pertanyaan. Tapi kalau kita pakai has nih, has attack, nanti teh bakal ada lagi tahun berapa misalkan. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau ini sudah terjadi, nggak pakai has, verbnya sendiri aja gitu. Tapi sama-sama verb kok, itu mendekati. Ini mengecoh pertanyaan. Nomor 6, kita sampai 10 nih. Saya mau ke Camelia. Ada Camelia? Camelia Intan? Nggak ada. Ricky Imam. Ada ya. Apa Ki? Ya? B. B. Yang Kita D, butuh apa Pak. emang? Kita Needs. butuh Oh, kita butuh apa? Kita butuh apa nih? verb. Verb, betul. Mana yang verb? A. A, betul. Itu verb. Ini mengecoh juga nih. A, betul. Oke. Verb. B juga betul. Verb. D juga verb. Tapi mana yang pas, Ki? Lihat nih, subjeknya apa, Ki? The earth. Ya. Spins. Itu juga sama verb, Ki. Ada S-nya. Ya. Spins on its axis and cari verb yang ada S-nya juga sama kayak spins. D, Berputar Pak. dan D. Yang D, Pak. membutuhkan ada S-nya gitu. Karena sekarang udah mulai rada kompleks ya. Gitu. Hati-hati, kadang ada yang sama semuanya verb. Tinggal mana nih yang pas gitu. Sama kayak ini yang pas semuanya verb. Tapi yang pas yang D. Karena itu ada S-nya. Sama kayak spins tuh. Langsung lihat ke subjeknya. Ini lampau atau bukan? Kan kalau B lampau ya. Ya, betul. Oke. Nomor 7 nih. Nomor 7, aduh, udah ada. Coba deh. Ke Eis Nurhayati, nomor 7. Ya, Pak. Nah, apa nih? Kita butuh apa? Butuh verb. Verb. Yang mana? A, Pak. Nah, oke, ini betul itu tadi ya. Sip, mantap. 2 lagi, 3 lagi. Nomor 8 saya ke Fadilah. Fadilah Rahman. Hadir, Pak. Apalah? Apa dia? A, B, C, atau D? Kita butuh apa? A, Pak. Oh, mantap, betul. Itu A jawabannya. Karena apa? Karena kita butuhnya subjek. Yang B subjek, yang B verb. Ya. Yang C juga verb, yang D juga verb. Mantap, kita hanya butuh subjek. Sip. Bagus. 9 saya mau ke Zikri. Zikri 9. Zikri ada? Oke, saya ke Arif. Pak Arif Rifki ada? 9. Ada Pak. Oke. Oh, Pak. A, B, C, atau D? Kita butuh. Ini sama kayak nomor 8 nih polanya. A, Pak. D enter Pak. Nah, kita Oh, cek. C. Entering, Pak. Karena kita butuh subjek, Pak. Karena kan udah ada verbnya. Is delight. Oh, each. Oh ya, is. Iya, kan is, are, is gitu, has itu verb, jangan lupa.
Ya, itu ada. Kita butuh subjek. Karena apa? Karena A, verb. B, subjek verb itu dua loh. Kita nggak butuh banget itu. D juga verb. Tapi kita butuh subjek. Satu lagi, satu terakhir. Saya mau ke Ripangga. Ripangga ada? Ripangga? Oke, Ripangga. Yoga. Halo Yoga. Yoga juga nggak ada. Cika. Oke, Pak. Nah, ada tuh. Siapa ya? Yoga ya? Apa enggak? A, B, C atau D, Kak? Enggak. C, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Butuhnya berarti apa, Kak? Ini verb butuhnya. Ya, Pak. Oke. Kita lihat nih. Ada koma. Sebelum koma, ada is gak ini, Kak? Ini ada is. Verb ya? Ini verb, ini S. Waduh, kalau gini berarti kita harus cari lagi, Kak. Karena kan udah ini nih, udah ada pasangannya. Berarti nanti di sini kalau ini verb, ini nggak ada pasangannya. OB merintah. Berarti ini ada S juga kita butuhnya. Mana yang ada SV? B. B. Oke, kita cek. C. C. Tuh, A. kan bener. Pak. Kita butuhnya S. Oke. Mantap ya. Itu untuk pola yang pertama. Oke, Pak. Nomor seperti ini itu di nomor 1 sampai nomor 16. 15. Dari nomor 16 itu berbeda, nggak seperti ini ya. Kita cek, kita lihat. Kalau yang 16 sampai 40 itu polanya seperti ini. Ya, kita lihat dulu. Nah, kalau nomor 16 sampai 40 itu polanya gini. Oke. Polanya gini, teman-teman. Lihat. Nah, kalimatnya sudah ada nih. Udah lengkap semuanya. Tapi ada yang digarisbawahi. Ya, digarisbawahi dan ada yang salah. Nih. Ini A misalkan. Ini B. Ini C. Ini D. Ada yang salah. Entah A, entah B, entah C, entah D. Tugas teman-teman, pilih mana yang salahnya. Enggak cocok gitu. Enggak pas dengan pola SPOK. Mana yang salah, teman-teman? Coba tebak. Yang D, Pak. Kamel yang Yang D, yang D. Yang D. Betul. D, Yang D. D. Mantap. Kenapa? Karena lihat nih. Ini kan koma banyak ya. Lihat nih. Koma, 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 koma. Tipsnya, kalau teman-teman lihat yang koma-koma ini banyak, lebih dari satu, antara koma itu harus seimbang. Ya, lihat nih. A language, an art, a science, a tool. Ini mah ada a playing game. Harusnya kan a game ya. Ada ininya. Berarti yang salah adalah D. Kita cek. Betul, yang salah D harusnya langsung aja a game gitu. Oke, gitu ya. Maaf. Saya hapus dulu. Kita lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus cari mana yang salah. Mana yang salah? A, B, C, atau D? 4 menit lagi. Mana yang salah? Ini A, ini B, ini C, ini D. Sama nih, koma, 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 koma. Mana yang enggak sama? Coba lihat. Yang D lagi mungkin, Pak. Yang D lagi, betul. Kenapa? Karena lihat nih. Baik, fokus. Lihat nih. Aural
visual, emotional, ini filosofi ya. Harusnya berubah menjadi philosophical. Itu bagus. Berarti yang salah, yang nggak seimbang, nggak paralel sama yang lainnya itu D. Mantap. Begitu ya. Itu salah satu tips ya. Salah satu tips trik di kalau mencari kesalahan. Mencari kesalahan. Gitu. Satu lagi, terakhir. Mana yang salah? A design. Design. Harusnya Designer. And design. design. Betul. Designer harusnya kan ini orang profesi orang ya, arsitek, inventor, engineer. Berarti ini a designer harusnya. Sip, mantap kalau begitu. Oke, teman-teman, ada waktu 17 menit lagi. Terakhir kita akan praktek ya. Kita akan praktek sebentar. Stop share dulu. Oke, kita akan praktek di quizzes, teman-teman. Kalau pernah main quizzes, saya akan kasih link di grup, di chat grup ini. Teman-teman nanti gabung di sana, ya. Teman-teman gabung di link itu. Lalu nanti teman-teman masuk di link itu dan kalau sudah masuk, kita klik Zoom-nya dan kita fokus ke link itu. Oke, sebentar saya akan share linknya di grup ya, sebentar. SPOK mungkin tanya. Bapak linknya di tele apa di Di chat Zoom saya akan link ya. Saya akan share linknya. Sebelum sambil nunggu link, ada yang ditanyakan teman-teman? Nanti teman-teman hari Minggu ya. Kita hari Minggu yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman langsung lolos di atas 400. Bentar, Pak. Berarti itu selama 3 minggu ya, Pak ya? Betul, 3 kali. Teman-teman kalau belum puas, 405 misalkan. Tapi masih bisa lah di atas ini. Nanti bisa lagi ikut di minggu berikutnya gitu. Kalau belum puas, Tapi saya kalau masih bisa nih gitu. sudah lulus di minggu pertama, minggu kedua nggak ikut nggak apa-apa. Boleh, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu hak teman-teman gitu. Tapi kami menyediakan waktu untuk kalau mau apa namanya ikut lagi gitu, mencoba lagi itu bisa gitu. Tapi kalau udahlah cukup nih yang pertama sudah lolos 400 tidak apa-apa gitu. Tapi Bapak kalau misalkan yang minggu pertamanya lolos terus pengen nyoba lagi tapi di minggu kedua nah si nilainya teh malah bagusan yang pertama berarti tetap aja lolos. Tetap lolos, diambilnya dari yang terbesar pokoknya. Oke Bapak, terima kasih. Gitu. Sip. Mana ya? Pak mau nanya, Monggo. kan ada 3 minggu ya Pak, berarti ada 3 kali kesempatan untuk lolos atau gimana Pak? Betul, ada 3 kali kesempatan untuk lolos gitu. Jadi teman-teman bisa nyobain lagi sampai ketiga kalinya. Oke. Oke, Tapi makasih. kalau misalkan udah Pak. lolos nih yang pertama, tapi mau nyobain lagi biar dapat lebih tinggi, itu bisa. Berapa soal sudah Pak cari? Ya, gimana? Berapa soal untuk ujiannya Pak? Kan tadi udah kasih tahu, soalnya ada 140. 50 listening, 50 apa?
reading, 40 structure. Tuh. Pak, maaf. Kalau nanti ujian lagi, misalkan bayar lagi gitu, Pak. Untuk yang 3 kali ini, itu gratis, teman-teman. Ini Oh, jadi selama betul, udah gratis, udah Hmm, sesuai yang teman-teman bayar waktu jadi itu, masuk di UKT. oh 3 kali. Iya, Hmm. itu makanya manfaatkan kesempatan ini. Nanti kalau udah 3 kali nggak lulus, mau tes lagi, nanti ada gelombang susulan, itu baru bayar lagi teman-temannya. Itu karena di luar uh, Oh, semacam yang kayak sudah teman-teman remedial gitu, bayar. Pak. Betul, iya. Hmm. Ih, kok susah ya? Hmm. Teman-teman. For students terus. Hmm. Ini kali ya. Oh iya bener. Oh bukan kuisnya berarti. Bentar, saya pakai laptop yang bukan laptop saya, jadi ini kuisisnya jadi sebagai murid, hmm, sebagai guru, kuisis teacher. Oke teman-teman ya. Hmm, oh my goodness, for students terus. Ini, oh bisa nih. Oke, sip. Nah, kita yang ini. Oke, saya kirim di chat ya. Hold on. Tidak waktu lah, 13 menit. Oke, alhamdulillah. Saya masukkan di chat ya. Ini linknya. Silakan. Klik link itu, masukkan nama teman-teman. Ya, bebas lah namanya bebas. Mau nama asli atau nama nickname. Masuk ke sana. Nanti kalau sudah pada masuk, kita leave Zoom-nya. Kita fokus ke quizzes. Ya. Oke, silakan. Udah ada yang masuk nih. Tita
Chan, Cika, Ikyu, Teguh, Sansan, Pina. Oke, yuk masuk. Silakan masuk. Kita masih ada waktu 12 menit. Ah, cukup. Yuk, kalau sudah masuk semua, saya akan leave Zoom dan kita fokus ke quizzes ini. Yuk. Zikri udah masuk, Fadil, Martin, Agun, Saiful, Adi, Novita, Martin, Indri, Wendy udah pada masuk. Sip. Yuk, silakan. Ya, saya tunggu 1 menit lagi. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah gabung di sesi pertama structure. Nanti teman-teman masuk lagi di reading, listening, maghrib dan isya. Nah, semangat terus di waktu-waktu yang sangat padat nih teman-teman di semester sekarang nanti. Ada yang magang, KKN, dan fokus ke proposal, UP, dan lain sebagainya. Semangat terus, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, diberikan kesehatan. I'd like to end this Zoom meeting, so good luck for your first exam on this Sunday ya. Mudah-mudahan dapat nilai yang memuaskan. Oke, dan maksimal. Terima kasih. Kita fokus ke quizzes ya. Saya N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.